Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Kholila. Saya guru di SMA Negeri 1 Kota Serang. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Berikut biodata saya. Ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada? Tolong dipimpin membaca doa ya. Siap, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa menurut keadaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Ya Hasbi
Sudah selesai. Bisa? Hah? Pelajarannya? Materi kita hari ini tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Siapa yang tahu tentang iman? Silakan angkat tangan. Nona? Kalau secara bahasa sih iman itu artinya percaya atau yakin. Percaya atau yakin? Ada yang mau nambahkan? Alvin, oke? Iman itu percaya dalam hati, mengucapkan dalam lisan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, diucapkan, diimani dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Ada yang mau nambahkan lagi dengan bahasa Arab mungkin? Al-iman? Hah? Ada yang bisa? Al-iman tasdikun biqalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Lupa. Al-iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diimani dulu, dipercayai dulu dalam hati kita, lalu diucapkan dengan lisan amantu billah wa bi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah apa? Bukti pengucapan kita, bukti keimanan kita dengan lisan kita. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan amalia kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Anggota tubuh kita harus mencerminkan perbuatan yang menunjukkan iman kepada apa yang kita imani. Ya, kalau yang kita imaninya Allah, berarti kita harus menunjukkan bagaimana kita beriman kepada Allah, bukan sebaliknya. Itu adalah pengertian daripada iman. Rukun iman sekarang. Rukun iman ada berapa? 6. Nah, berapa ya? 6. Ada 6. Ada yang bisa sebutkan? 2. Kita Rasul Hari akhir dan kodok. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada qadar. 6 rukun iman ini wajib kita imani. Ya, kalau kita mengaku kita ini iman, maka kita harus melakukan keimanan 6 ini. Tidak bisa salah satunya aja kita ambil. Saya beriman kepada Allah saja, atau saya hanya beriman kepada Rasulullah saja. Selebihnya tidak kita iman, itu tidak bisa. Harus apa? Harus secara keseluruhan, mulai iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar inilah yang akan kita pelajari hari ini. Coba Ibu ingin bertanya tentang materi kita sebelumnya, semester pertama. Ya, semester pertama tentang pernikahan. Tentang pernikahan. Apakah pernikahan tersebut merupakan suatu takdir? Ya. Hah? Ya. Ya.
Ya bangga? Iya. 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 Waalaikumsalam. Ada yang tahu rukun takdir apa? Takdir. Nah, pernikahan takdir malam takdir mubrak. Coba angkat tangan yang mubrak. Bingung? Bingung? Kita akan belajar hari ini, oke? Itu tentang iman kepada qada dan qadar. Pernikahan kompetensi dasar, ya, terkait iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar, bisa dilihat di sini sambil dibaca ya, diperhatikan. Yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. KD3-nya menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. KD4 menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal. Setelah pembelajaran ini, kalian dapat melaksanakan 8 tujuan ini. Oke? Selanjutnya, semua yang terjadi di alam semesta merupakan kehendak dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan hal tersebut, umat Islam dihadapkan pada dua hal. Apa aja? Yaitu menerima ketetapan yang Allah berikan kepada kita dan tidak dapat diubah lagi, dan berusaha meraih ketetapan Allah yang lebih baik atas ketetapan Allah yang masih dapat diubah oleh manusia. Jadi kita mempunyai dua pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah. Pilihan yang pertama tidak bisa dirubah, yang kedua bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Nah, sekarang silakan perhatikan ke depan. Ibu akan menyajikan sebuah video. Silakan kalian amati video ini, nanti akan ada pertanyaan. Dari video yang tadi, apa yang bisa kalian amati, Kematian tidak bisa ditunda ataupun dihalang-halangi karena itu memang sudah takdir atau ketentuan gitu ya, atau ketetapan Allah, atau kita sebutnya takdir mubram. Takdir mubram, jadi berkaitan dengan kematian ya. Lagi, coba ya boleh. Pada setiap yang bernyawa, setiap yang dilahirkan itu pasti ada kematian. Nah, dan kalau kematian itu sudah ditetapkan sama Allah. Nah, kematian itu nggak bisa kita hindari walaupun kita memiliki waktu itu. Iya, kita di situ banyak jam ya, ditayangkan beberapa jam. Nanti itu menunjukkan bahwasanya takdirnya pun ketika ketetapan Allah itu seperti itu ya terjadi, ya kan? Allah hanya bilang kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Kita tidak bisa mengelakkan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di sini merupakan apa? Takdir mubram, bukan kematian manusia ya. Oke. Kita akan memperdalam materi ini. Yang pertama, silakan perhatikan tentang pengertian iman. Ya. Iman kepada qada dan qadar. Kalau tadi iman kita di awal sudah bisa menyimpulkan bahwa iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Sekarang tentang qada dan qadarnya. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya. Suka kita dengar itu kalimat itu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Di situ ada kalimat qada. Apa itu artinya qada? Qada artinya
keputusan atau juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadarnya artinya kekuasaan ataupun kemampuan serta ketentuan yang Allah tetapkan untuk kita, yaitu pengertian menurut dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada dalam surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdiran, dan Dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapi. Jadi di sini membuktikan bahwasanya Allah yang apa? Yang telah menciptakan semuanya dan juga menetapkan apa yang akan terjadi pada ciptaannya tersebut. Ya. Dalil yang kedua ada di dalam surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Ada hafal ayat Yasin ini? Ya, yang terakhir. Ya, ya. Ya, katakan. Tugasnya adalah apa? Pertama, mengamati gambar pada materi yang ada di PPT ini ya. Sudah lihat di depan. Setelah kalian amati, jelaskan dari masing-masing gambar pesan apa yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Gampang. Yang ketiga, mengevaluasi pesan-pesan dengan mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Dibuktikan dengan dalil. Ya, silakan bisa dari internet dan juga bisa dari buku pelajaran. Yang keempatnya adalah mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian dengan kelompok kalian di sini. Pilih gambarnya 3 saja. Gambar nah ini nanti dari pesan-pesan yang ada di sini ya, saya harus dicatat dengan garis. Waktunya 10 menit. Tiga, silakan pilih. Ini yang digambar sebelum terakhir. 3, silakan pilih. Ini yang digambar sebelum terakhir. Kelihatan nggak ini gambarnya? Kelahiran bukan ada. Banyak ya, Mas.
Termasuknya kalau apa menghambur-hamburkan apa itu? Apa bu? Apa ya? Oh, Ada dalam Quran menghambur-hamburkan. Rasanya ya. Orang kaya pengen itu kalau misalnya effort jadi bahasnya gimana sih dulu orang seorang berusaha dan memiliki pengetahuan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, para calon penghuni surga di sini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemaparan materi, yaitu makna iman kepada kode dan kodar. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, kami memilih yang pertama adalah gambar tentang kematian. Nah, pesan pada gambar ini kematian. Nah, kemudian ada hadis riwayat dari Muslim yang artinya janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya, hendaklah dia cukup berkata, "Ya Allah, tetap hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik, dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku." Nah, dari dua dalil tersebut kami bisa menyimpulkan, dan untuk mencapai kekayaan tersebut ada tahap-tahap yang kita lalui. Dan perlu diingat bahwa kekayaan yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil dalam Quran surat An-Najm ayat 48 yang artinya, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan, dan disebutkan pula bahwa sesungguhnya dialah yang memberikan kepada kita semua makhluk kekayaan serta kepuasan hati dan kegiatan yang diusahakan, dan memberikan kecukupan atas apanya. Nah, kemudian ada hadis riwayat dari Muslim yang artinya janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya, hendaklah dia cukup berkata, "Ya Allah, tetap hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik, dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku." Nah, dari dua dalil tersebut kami bisa menyimpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Giat Sauki Muhammad bersama dengan rekan-rekan yang saya wakili. Ada Ferry Andrean, Galang Gentali, Gisela Aulia, dan Dennis Budi. Saya akan mempresentasikan tentang pesan pada gambar dan evaluasi dari gambar yang Lanjut oleh kelompok 3.
Yang pertama tuh ada gambar kelahiran. Nah, kelahiran itu merupakan takdir muburam yang tidak bisa diubah. Kelahiran merupakan suatu ketetapan ketentuan Allah yang telah ada sejak zaman azali. Nah, takdir muburam itu takdir yang tidak bisa diubah dan sudah pasti akan terjadi. Dan oleh karena itu kita harus bersyukur sudah dilahirkan ke dunia ini, karena kita sebelum kita dilahirkan, kita ditanya dulu oleh malaikat sebanyak 77 kali apakah kita mampu hidup di dunia. Nah, sebab kita dilahirkan ke dunia adalah kita mampu untuk menjalani hidup di dunia ini. Evaluasi ada di surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi yang semesta. Dan gambar yang kedua adalah kesuksesan. Kesuksesan merupakan ketetapan Allah, tetapi kesuksesan juga dapat digapai dengan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan termasuk dalam takdir Allah, yaitu takdir yang dapat diubah dengan usaha yang kita lakukan. Jadi, kita harus senantiasa berusaha dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil dari kesuksesan itu adalah kita menjadi berkecukupan dan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai berkecukupan tersebut, kita juga harus ada usaha dan ikhtiar. Jadi harus dibarengi dengan usaha, bukan hanya doa saja. Paham? Oke. Untuk pertemuan minggu depan masih berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar, ya, tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Silakan nanti dibaca di rumah bukunya, referensi lainnya selain dari buku paket, bacaan lainnya dibaca untuk pertemuan minggu depan. Siap? Ya, silakan kembali ke tempat. Kelas silakan dipimpin untuk membaca doa. Before we go on, let's pray together. Start praying. Finish. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.